Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan, sehingga juga saya pada kesempatan kali ini bisa berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiq Farhan. Saya seorang mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yang saya hormati Ibu Tuti Kurniati SPD MSI. Beliau selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Dan juga saya berterima kasih kepada beliau yang telah mengajari saya dengan sabar dan ikhlas selama 1 semester. Tanpa beliau, saya bukanlah apa-apa untuk sampai pada fase ini. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang materi pendekatan manajemen kelas. Adapun pengertian dari pendekatan manajemen kelas. Pendekatan manajemen kelas merupakan kegiatan dalam proses belajar mengajar agar berjalan sesuai dengan tujuan dan norma yang dilakukan oleh tenaga pendidik menuju pembelajaran yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Dan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, maka akan menciptakan pula motivasi belajar siswa. Nah, pendekatan manajemen kelas ini terdiri dari 2 langkah. Pertama, pendekatan manajerial. Kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan manajerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam pendekatan manajerial. Yang pertama, yaitu kontrol otoriter. Dalam menegakkan disiplin kelas, guru harus bersikap keras, jika perlu dengan hukuman-hukuman yang berat. Menurut konsep ini, disiplin kelas yang baik adalah apabila siswa duduk, diam, dan mendengarkan perkataan guru. Yang kedua, ada kebebasan liberal. Menurut konsep ini, siswa harus diberi kebebasan sepenuhnya untuk melakukan kegiatan apa saja sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan cara seperti ini, aktivitas dan kreativitas anak akan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, sering terjadi pemberian kebebasan yang penuh. Ini berakibat terjadinya kekacauan atau kericuhan di dalam kelas karena kebebasan yang didapat oleh siswa disalahgunakan. Yang ketiga, kebebasan terbimbing. Konsep ini merupakan perpaduan antara kontrol otoriter dan kebebasan liberal. Di sini, siswa diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas, namun terbimbing atau terkontrol. Di satu pihak, siswa diberi kebebasan sebagai hak asasinya, dan di lain pihak, siswa harus dihindarkan dari perilaku-perilaku negatif sebagai akibat penyalahgunaan kebebasan. Disiplin kelas yang baik menurut konsep ini lebih ditekankan kepada kesadaran dan pengendalian diri sendiri. Setelah itu kita masuk kepada pendekatan psikologis. Dalam pembelajaran bahasa digunakan juga pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Adapun dalam pendekatan psikologis terbagi menjadi 4 cara pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan modifikasi tingkah laku.
Pendekatan ini didasarkan pada psikologi behavioristik yang mengemukakan pendapat bahwa semua tingkah laku yang baik atau yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Kemudian ada sejumlah kecil proses psikologi yang penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud, yaitu diantaranya penguatan positif seperti hadiah, ganjaran, pujian, dan pemberian kesempatan untuk melakukan aktivitas yang disenangi oleh siswa tersebut. Kemudian serta penguatan negatif yang seperti hukuman, penghapusan hak, dan ancaman. Penguatan tersebut masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu penguatan primer, yaitu penguatan yang tanpa dipelajari seperti makan, minum, dan menghangatkan tubuh dan sebagainya. Kemudian ada penguatan sekunder, yaitu penguatan sebagai hasil proses belajar. Penguatan sekunder ini ada yang dinamakan penguatan sosial, yaitu seperti pujian, sanjungan, perhatian, dan sebagainya. Kemudian ada penguatan simbolik, yaitu seperti nilai, angka, atau tanda penghargaan lainnya. Dan yang terakhir ada penguatan dalam bentuk kegiatan, yaitu permainan atau kegiatan yang disenangi oleh siswa yang tidak semua siswa dapat mempraktekkannya. Dilihat dari segi waktunya, ada penguatan yang terus-menerus kontinu. Setiap kali melakukan aktivitas, ada pula penguatan yang diberikan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya, setiap satu kali semester, setiap semester sekali, atau setahun sekali. Kemudian yang kedua ada pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini berlandaskan psikologi klinis dan konseling yang mempradugakan. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar yang efektif, mempersyaratkan keadaan sosio-emosional yang baik dalam arti terdapat hubungan antara pribadi guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Yang kedua, guru. Guru merupakan unsur terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Guru diperlukan bersikap tulus di hadapan siswa, menerima dan menghargai siswa sebagai manusia, dan mengerti siswa dari sudut pandang siswa sendiri. Dengan cara demikian, siswa akan dapat dikuasai tanpa menutup perkembangannya. Sebagai dasarnya, guru dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan siswa, sehingga guru dapat mendeskripsikan apa yang perlu dilakukannya sebagai alternatif penyelesaian. Yang ketiga, yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini berdasarkan pada psikologi klinis dan dinamika kelompok. Yang menjadi anggapan dasar dari pendekatan ini ialah: 1. Pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Yang kedua, tugas pokok guru yang utama dalam manajemen kelas ialah membina kelompok yang produktif dan efektif. Kemudian yang terakhir dari pendekatan psikologis yaitu pendekatan elektif. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing. Dalam arti tidak ada salah satu pendekatan yang cocok untuk semua masalah dan semua kondisi. Setiap pendekatan mempunyai tujuan dan wawasan tertentu. Dengan demikian, guru dituntut untuk memahami berbagai pendekatan. Dan dengan dikuasainya berbagai pendekatan, maka guru mempunyai banyak peluang untuk menggunakannya, bahkan dapat memadukannya. Pendekatan elektif juga disebut dengan pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, di mana guru dapat memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud dari penggunaannya untuk menciptakan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Itulah tadi penjelasan dan pemaparan dari materi pendekatan manajemen kelas. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu pendekatan manajemen kelas merupakan kegiatan dalam proses belajar mengajar agar berjalan sesuai dengan tujuan dan norma yang dilakukan oleh tenaga pendidik menuju pembelajaran yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Pendekatan manajemen kelas terdiri dari dua, yaitu pendekatan manajerial yang terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kontrol otoriter, kebebasan liberal, dan kebebasan terbimbing.
Kemudian ada pendekatan psikologis yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku, pendekatan iklim sosio-emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektif. Ini semua agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, maka akan menciptakan pula motivasi bagi siswa. Terima kasih kepada teman-teman telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jikalau dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mohonlah dimaafkan. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.